Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kali ini saya akan menjelaskan tentang uji kesesuaian pesawat sinar X radiologi diagnostik yang mengacu pada Peraturan Badan Pengawas Tenaga Nuklir Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2018. Uji kesesuaian pesawat sinar X radiologi diagnostik dan intervensional yang selanjutnya disebut uji kesesuaian adalah serangkaian kegiatan pengujian untuk memastikan pesawat sinar X dalam kondisi andal. Poin-poin yang dibahas dalam Peraturan Bapeten ini adalah kewajiban uji kesesuaian, lembaga uji kesesuaian, tata laksana penunjukan lembaga uji kesesuaian, surveillance, pelatihan uji kesesuaian, rekaman dan laporan, serta sanksi administratif. Yang pertama ada kewajiban uji kesesuaian. Uji kesesuaian wajib dilaksanakan oleh pemegang izin penggunaan pesawat sinar X radiologi diagnostik dan intervensional melalui lembaga uji kesesuaian. Lembaga uji kesesuaian harus telah mendapatkan penunjukan dari Kepala Bapeten. Uji kesesuaian dilakukan secara berkala paling lama setiap 3 tahun sekali untuk pesawat sinar X mamografi dan setiap 4 tahun sekali untuk pesawat sinar X radiografi umum, fluoroskopi CT scan, dan pesawat sinar X gigi. Uji kesesuaian ini dilakukan terhadap pesawat sinar X yang belum memiliki sertifikat uji kesesuaian atau pesawat sinar X yang akan melampaui masa pengujian berkala atau pesawat sinar X yang mengalami perbaikan atau penggantian pada komponen yang mempengaruhi parameter uji kesesuaian. Uji kesesuaian harus menunjukkan pesawat sinar X dalam kondisi andal, andal dengan perbaikan, atau tidak andal. 3 kondisi ini didasarkan pada nilai lolos uji parameter uji kesesuaian dan nilai lolos uji kebocoran wadah tabung. Selanjutnya ada lembaga uji kesesuaian. Lembaga uji kesesuaian harus memenuhi persyaratan manajemen dan persyaratan teknis. Persyaratan manajemen untuk poin organisasi paling sedikit terdiri dari personel yang bertindak sebagai manajer puncak, manajer mutu, manajer teknis, tenaga ahli, penguji berkualifikasi, dan pelaksana administrasi. Persyaratan manajemen pada poin sistem manajemen harus mampu menjamin mutu hasil uji kesesuaian, menetapkan setiap proses yang sudah baku, menetapkan batas tanggung jawab dan wewenang serta keluaran kinerja lembaga uji kesesuaian, menetapkan sistem dokumentasi dan pengendalian rekaman dan laporan, menjamin akuntabilitas kinerja lembaga uji kesesuaian, menjamin penerapan persyaratan yang ditetapkan, dan menjamin kemandirian, ketidakberpihakan, dan objektivitas pengujian. Pada poin pembelian jasa dan perbekalan harus sesuai dengan kebijakan dan prosedur pengadaan barang dan jasa yang penggunaannya mempengaruhi mutu pengujian. Pada poin pelayanan pelanggan, antara lain dilakukan melalui standar pelayanan pelanggan dan mencari dan menganalisa umpan balik pelanggan. Pelayanan pelanggan dilakukan oleh lembaga uji kesesuaian dengan menunjukkan bukti surat penunjukan dari Kepala Bapeten dan menjaga kerahasiaan informasi dan hak kepemilikan pelanggan. Pada persyaratan teknis poin kualifikasi dan kompetensi personil meliputi kualifikasi personil untuk tenaga ahli dan kualifikasi personil untuk penguji berkualifikasi. Pada poin kondisi akomodasi dan lingkungan harus dipantau, dikendalikan, dan direkam sesuai dengan persyaratan peralatan dan objek uji. Pada poin metode uji, metode ini disusun oleh lembaga uji kesesuaian sesuai dengan pedoman yang telah ditetapkan atau diusulkan dan disetujui oleh Kepala Bapeten. Pada poin peralatan, peralatan ini harus disediakan oleh lembaga uji kesesuaian sesuai dengan lingkup pengujian. Peralatan ini paling sedikit terdiri atas peralatan utama dan peralatan pendukung. Pada poin ketertelusuran pengukuran, maka untuk menjaminnya adalah dengan dilakukannya kalibrasi. Kalibrasi ini harus dilakukan di fasilitas atau lembaga kalibrasi yang terakreditasi oleh Komite Akreditasi Nasional atau lembaga akreditasi negara yang telah memiliki perjanjian saling pengakuan dengan KAN. Ketiga, ada tata laksana penunjukan. Untuk mendapatkan penunjukan sebagai lembaga uji kesesuaian, pemohon harus mengajukan permohonan secara tertulis kepada Kepala Bapeten dengan mengisi formulir permohonan. Penunjukan sebagai lembaga uji kesesuaian diberikan setelah audit dokumen dan verifikasi lapangan dinyatakan lengkap dan memenuhi persyaratan.
Audit dan verifikasi lapangan ini dilakukan oleh Kepala Bapeten melalui penilai lembaga uji kesesuaian. Apabila hasil audit dokumen dan verifikasi lapangan belum lengkap dan belum memenuhi persyaratan, pemohon harus melakukan tindak lanjut paling lama 1 bulan setelah hasil audit diterima. Penunjukan diberikan kepada lembaga uji kesesuaian untuk jangka waktu 3 tahun. Selama masa penunjukan, lembaga uji kesesuaian harus sudah mendapatkan akreditasi dari Komite Akreditasi Nasional sesuai dengan lingkupnya. Lembaga uji kesesuaian yang telah mendapatkan akreditasi sebagaimana yang dijelaskan di atas harus tetap mengajukan permohonan penunjukan kepada Kepala Bapeten. Selanjutnya ada surveillance. Surveillance dilaksanakan oleh Kepala Bapeten selama masa berlaku penunjukan. Surveillance dilakukan paling sedikit 1 kali dalam masa berlaku penunjukan. Surveillance ini meliputi paling sedikit pemeriksaan rekaman teknis dan rekaman mutu, kinerja lembaga uji kesesuaian, kinerja tenaga ahli, dan pengukur kualifikasi, peralatan, metode uji, dan dokumen sistem manajemen. Jika surveillance menunjukkan ketidaksesuaian terhadap persyaratan, lembaga uji kesesuaian harus menyampaikan laporan tindak lanjut hasil surveillance. Laporan tindak lanjut hasil surveillance wajib disampaikan paling lama 30 hari terhitung sejak tanggal laporan hasil surveillance diterima oleh lembaga uji kesesuaian. Selanjutnya ada pelatihan uji kesesuaian. Pelatihan uji kesesuaian meliputi pelatihan penguji berkualifikasi dan pelatihan tenaga ahli. Pelatihan penguji berkualifikasi diselenggarakan oleh lembaga pelatihan uji kesesuaian yang dapat berasal dari instansi pemerintah, badan hukum, atau badan usaha. Sedangkan pelatihan tenaga ahli diselenggarakan oleh Bapeten. Penunjukan lembaga pelatihan uji kesesuaian diberikan oleh Kepala Bapeten setelah dilakukan audit dan verifikasi terhadap lembaga pelatihan. Penunjukan ini berlaku selama 3 tahun. Selanjutnya ada rekaman dan laporan. Lembaga uji kesesuaian wajib membuat, memelihara, dan menyimpan rekaman, sertifikat atau notisi uji kesesuaian, dan laporan hasil uji kesesuaian. Rekaman ini terdiri dari rekaman mutu dan rekaman teknis. Rekaman mutu terdiri dari rekaman audit internal, rekaman kaji ulang manajemen, rekaman pengaduan pelanggan, dan rekaman pengendalian ketidaksesuaian. Sedangkan rekaman teknis paling sedikit terdiri atas rekaman pengujian, rekaman penggunaan dan penyimpanan peralatan, rekaman pengecekan antara, rekaman kondisi lingkungan, rekaman validasi metode, dan rekaman dosis personil. Selanjutnya ada sanksi administratif. Kepala Bapeten dapat memberikan sanksi administratif berupa peringatan tertulis, pembekuan, dan pencabutan. Peringatan tertulis diberikan sebanyak 3 kali. Kepala Bapeten memberikan sanksi peringatan tertulis pertama kepada lembaga uji kesesuaian yang terbukti melakukan pelanggaran terhadap ketentuan. Lembaga uji kesesuaian wajib menindaklanjuti peringatan tertulis pertama paling lambat 1 bulan terhitung sejak tanggal diterimanya peringatan tertulis pertama. Apabila lembaga uji kesesuaian tidak menindaklanjuti peringatan tertulis pertama, Kepala Bapeten memberikan peringatan tertulis kedua. Peringatan tertulis kedua ini wajib ditindaklanjuti oleh lembaga uji kesesuaian paling lambat 10 hari kerja terhitung sejak tanggal diterimanya peringatan tertulis kedua. Apabila lembaga uji kesesuaian tidak menindaklanjuti peringatan tertulis kedua, maka Kepala Bapeten memberikan peringatan tertulis ketiga disertai dengan pembekuan penunjukan paling lama 1 tahun sejak tanggal pembekuan ditetapkan. Apabila lembaga uji kesesuaian tidak menindaklanjuti peringatan tertulis ketiga, dalam masa pembekuan penunjukan, Kepala Bapeten melakukan pencabutan penunjukan. Pembekuan penunjukan dapat dicabut jika lembaga uji kesesuaian menindaklanjuti peringatan tertulis ketiga. Kepala Bapeten dapat langsung melakukan pencabutan terhadap penunjukan lembaga uji kesesuaian jika lembaga uji kesesuaian terbukti melaksanakan uji kesesuaian dengan personil yang tidak sesuai dengan surat penunjukan, kemudian melaksanakan pengujian di luar lingkup penunjukan, terbukti juga memberikan data hasil uji kesesuaian yang tidak sesuai dengan data lapangan, atau memalsukan dokumen. Lembaga uji kesesuaian yang telah mendapatkan sanksi administrasi pencabutan tidak diperbolehkan mengajukan permohonan penunjukan baru. Sekian yang dapat saya sampaikan, semoga bermanfaat.